Ya, Pak Bahrun. Saya persilakan. Iya, saya cari dulu Andi Tandwi. Oke, siap, Pak. Andi Tandwi. Jangan Andi Naila. Ibu Andi Tandwi kemarin kumpul juga anunya ya? Iya, kumpul Pak. Ibu Andi, oh iya. Baik. Mentornya sudah siap, Ibu Andi? Sudah siap, Pak. Baik. Makasih banyak Pak Ikram, Pradana. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rukman Esos MSI selaku penguji yang saya hormati, Ibu Sri Intan Dewi SKM selaku Kapus ya, Kepala Puskesmas Baluase, hadir pada pagi ini dalam kapasitas sebagai mentor yang saya hormati. Baik, sebelum saya mulai, Ibu Andi sehat ini ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Pak penguji, kemarin tersebar sempat isoman ya? Oh ada ya? Sempat isoman Ibu Andi, saya dengar begitu ya? Iya. Ya, tapi sekarang sehat ya? Iya Pak. Sehat ya? Negatif ya? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mentor saya yang kurang sehat Pak. Oh iya, karena saya dengar bukan satu puskesmas ya? Ya. Oke. Jadi mentornya sementara diganti, diserahkan dengan yang lain? Tidak, tetap sama Ibu Intan, Ibu Andi? Pak. Ibu dari rumah sakit, Pak. Oh, tetap video call. Oh, dari rumah sakit ya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi, nanti paparannya singkat ya. Yang pertama, kita waktu seminar itu, saya juga tidak menyimpan lagi catatannya itu. Andaikan ada catatan penguji untuk perbaikan, disampaikan dulu. Ya, sampaikan ini catatan penguji, ini bentuk tindak lanjutnya. Nah, setelah itu Ibu langsung masuk pada realisasi kegiatan. Ya, jelas? Kepada Ibu saya silakan. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Rukman Esos MSI dan kepada Ibu mentor saya, Ibu Sri Intan Dewi. Semoga lekas pulih, Bu. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Bahrun. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah untuk Ibu, audionya agak audionya. Coba didekatkan atau di volumenya diangkat. Sudah kedengaran tapi tidak terlalu maksimal. Setelan audio di Zoom-nya dikasih naik. Pak Ikram, boleh dibantu saya untuk menambahkan akun saya yang satu? Pak Ikram. Kedengaran jelas, Pak? Sudah kedengaran? Masih sayup-sayup. Mungkin Ibu pakai alat bantu tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Ya, dirapatkan saja di audionya. Lanjut. Iya. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Saya izin share screen. Salah. Iya. Sudah kelihatan, Ibu, sudah? Apa sudah? Sudah. Kalau boleh di slideshow? Iya, sudah, Pak. Ya. Ya.
Baik, Pak. Jadi judul aktualisasi saya adalah optimalisasi pendokumentasian rekam medis di Puskesmas Baluase yang dilaksanakan selama 30 hari. Sebelumnya, catatan dari penguji adalah memperbaiki teknik penulisan dan melampirkan bukti dokumentasi pada setiap aktualisasi dan habituasi. Tindak lanjutnya, saya sudah melampirkan pada laporan saya seluruh kegiatan yang saya lakukan dan buktinya, baik berupa foto dan ada juga berupa video, Pak. Nah, isunya yang saya ambil Langsung dari anu slide saja Ibu, adalah, nggak usah bahas isunya, langsung hasil. iya, baik, Pak. Realisasinya pada kegiatan 1 adalah tahap persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Juni 2021 terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menyiapkan bahan menghadap mentor, outputnya tersedianya bahan. Kemudian tahap kedua adalah menghadap mentor atau atasan, outputnya adalah memperoleh dukungan mentor atau atasan. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan rekan kerja. Ketiga tahapan ini didasarkan dengan nilai aneka, yakni ada akuntabilitas, etika, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kegiatan kedua itu adalah membuat dan menyusun SOP sesuai dengan Permenkes dan aturan lainnya yang terkait, yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 11 Juni 2021 terdiri dari 4 tahap. Yang tahapan pertama adalah menyiapkan pedoman dan aturan-aturan terkait dengan berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Jadi outputnya adalah ada soft copy dan hard copy tentang Permenkes, undang-undang, dan buku referensi. Kemudian pada tahapan kedua adalah melakukan telaah terhadap pedoman atau aturan yang berlaku yang berkaitan dengan SOP yang dibuat. Outputnya adalah pemahaman tentang pedoman atau aturan-aturan yang berkaitan. Kemudian tahapan ketiga saya adalah membuat dan menyusun SOP. Outputnya adalah draft SOP. Kemudian tahapan keempat saya adalah meminta izin pengesahan SOP kepada atasan. Outputnya adalah SOP yang disahkan. Kemudian kegiatan ketiga adalah penetapan tim pelaksana retensi dan pemusnahan rekam medis yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Juni 2021. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertama menyeleksi anggota tim. Outputnya adalah daftar nama tim, retensi, dan pemusnahan rekam medis. Kemudian tahapan kedua adalah membuat uraian tugas. Outputnya adalah uraian tugas seperti pada lampiran laporan saya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun dan mengesahkan SK tim penyusut atau pelaksana retensi dan pemusnahan rekam medis. Outputnya adalah SK tim penyusut pelaksana retensi dan pemusnahan rekam medis. Semua tahapan ini dikaitkan dengan nilai aneka, yakni akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nasionalisme. Kemudian kegiatan keempat, pada kegiatan keempat ini dilaksanakan tanggal 15 Juni sampai tanggal 3 Juli 2020 dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah melakukan telaah dan memilah tiap-tiap rekam medis. Outputnya adalah telaah rekam medis dan memilah tiap-tiap rekam medis. Kemudian tahapan kedua adalah memilah rekam medis aktif dan inaktif. Outputnya adalah memisahkan rekam medis tersebut. Kemudian tahapan ketiga adalah melakukan penilaian nilai guna pada form rekam medis inaktif. Outputnya adalah penilaian rekam medis. Kemudian tahapan keempat adalah membuat daftar rekam medis inaktif yang akan diretensi. Outputnya adalah entry data rekam medis inaktif. Kemudian yang terakhir, saya melakukan pemindahan rekam medis inaktif. Outputnya adalah hasil pemindahan rekam medis seperti yang terlampir. Kemudian
pada kegiatan 5 adalah implementasi SOP penataan kembali rekam medis inaktif yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 3 Juli 2021. Terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama adalah menyatukan rekam medis rawat inap dan rawat jalan dengan menggunakan sticky note. Outputnya adalah penyimpanan rekam medis sentralisasi, kemudian melakukan telusur rekam medis. Outputnya adalah rekam medis yang duplikasi nomor rekam medis. Kemudian yang ketiga adalah menyatukan rekam medis yang duplikasi nomor rekam medis. Outputnya setiap pasien memiliki satu nomor rekam medis. Kemudian yang keempat adalah menempel stiker kode wilayah pada nomor rekam medis. Outputnya adalah penandaan rekam medis berdasarkan kode wilayah. Kemudian yang kelima adalah menempel stiker tahun berkunjung. Outputnya adalah penandaan rekam medis berdasarkan tahun kunjungan pasien. Kemudian yang keenam adalah menempel stiker warna khusus pada rekam medis pasien dengan penyakit menular. Outputnya adalah penandaan rekam medis dengan penyakit menular. Kemudian yang terakhir, saya melakukan menyusun rekam medis ke dalam rak terbuka dengan penjajaran strike numbering filing system. Outputnya adalah sistem penjajaran strike number system. Kemudian kegiatan 6 adalah SOP pemusnahan rekam medis inaktif. Dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 2021, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan rekam medis inaktif yang tidak memiliki nilai guna dalam satu tempat. Kemudian outputnya adalah rekam medis inaktif. Kemudian kegiatan tahapan kedua adalah melakukan pemusnahan rekam medis dengan melakukan membakar. Outputnya adalah pemusnahan rekam medis yang telah diretensi. Kemudian yang ketiga adalah membuat berita acara. Outputnya berita acara. Berita acara ini agar nantinya apa yang dimusnahkan tadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2021 yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menyiapkan format evaluasi, outputnya adalah format evaluasi. Kemudian yang kedua melakukan evaluasi, outputnya data dan informasi. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis dan menyimpulkan data dan informasi. Outputnya adalah mendapatkan outputnya adalah informasi. Maaf, saya salah ketik, Pak. Kemudian seluruh tahapan maupun kegiatan ini dikaitkan dengan nilai aneka, yakni akuntabilitas, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nasionalisme. Kemudian rencana tindak lanjut saya apa? Yang pertama adalah kegiatan implementasi retensi dan penataan kembali serta pemusnahan rekam medis ini akan dilaksanakan kembali untuk 4 desa, yakni rekam medis Desa Bangga, Walatana, dan Bulu Bete, serta Baluase. Kemudian yang kedua adalah kegiatan implementasi ini akan dilaksanakan setiap bulan Desember pada Desember akhir secara berkala setiap tahunnya. Terima kasih, Pak. Baik, pas 10 menit, Ibu. Makasih banyak, Ibu Andi Tendri. Iya, Kemudian Ibu Kapus, Ibu Sri Intan Dewi SKM, walaupun sedang posisi terbaring di rumah sakit, paling tidak Ibu sudah hadir di forum ini sehingga melegitimasi forum ini menjadi quorum. Karena memang perlannya mengatakan begitu. Harus dihadiri oleh 4 unsur, penguji, mentor, coach, dan peserta. Meskipun Ibu tidak sempat memberi testimoni, tidak ada masalah. Tapi andaikan Ibu berkenan, walau hanya 1-2 menit, saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Pak, keadaan kami juga dirawat sini. Alhamdulillah agak membaik Pak. Doakan Pak
Semoga Amin. kami Amin. petugas nakes segera sehat dan kembali Pak untuk Ya. melayani masyarakat lagi Pak. Ya. Kemudian dari kami sendiri, saya sebagai kepala puskesmas dan semua rekan-rekan di puskesmas sangat mendukung apa yang telah dibuat oleh Ade Andi Tenri, karena memang selama ini Pak, memang kami untuk tenaga rekam medik memang belum ada. Dengan adanya Andi Tenri, apa yang belum bisa yang kami lakukan Pak, insya Allah ada terjadi perubahan Pak untuk perbaikan ke depannya puskesmas kami Pak. Karena memang selama ini memang belum ada untuk pemusnahan, untuk itu memang belum pernah kami lakukan Pak. Dengan adanya Andi Tenri, ada beberapa ilmu yang memang masukannya yang memang itu adanya di rekam medik yang sudah mereka lakukan Pak. Insya Allah ke depannya Pak, harapan saya apa yang dia buat sekarang Pak tetap berkelanjutan Pak. Sehingga selalu terjadi perbaikan khususnya dalam kegiatan di rekam medik Pak. Itu saja dari saya Pak yang saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Ya, Pak. sudah memberi testimoni. Ya. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Semoga cepat sembuh. Amin amin Pak. Amin amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Bahrun yang saya hormati. Kemudian Ibu Sri Intan sebagai mentor yang saya hormati. Dan yang terakhir Ibu Andi Tenri yang saya banggakan sebagai peserta Latsar CPNS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Tenri bisa mendengar saya? Iya bisa Pak. Alhamdulillah, ya sehat-sehat terus ya. Amin. Sebagai perawat kita harapkan, karena sebagai garda terdepan tentu harus mempunyai kekuatan mental, fisik yang mumpuni ya. Insya Allah bisa menjadi tenaga-tenaga yang kita andalkan dalam rangka bersama-sama mengatasi COVID-19. Baik Ibu Tenri, dalam situasi seperti ini tentunya banyak keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan maupun tahapan. Mungkin saja ada yang tidak terlaksana atau mungkin ada hambatan yang cukup berarti. Bisa Ibu ceritakan, silakan. Ya. Kalau masalah hambatan yang mengenai pembatas awalnya, saya ingin menggunakan pembatas binder Pak untuk memisahkan rekam medis rawat jalan dan rawat inap. Tetapi saya sudah cari pembatas binder yang sesuai dengan ukuran rekam medis di puskesmas kami, tapi tidak ada. Jadi solusinya saya konsultasi sama Ibu Kapus, KTU, serta teman-teman untuk menggunakan sticky note Pak yang berbahan plastik yang lumayan kuat Pak. Yeah, okay. Kemudian saat melakukan evaluasi, saya melakukan evaluasinya di tempat tinggal Pak, tidak di puskesmas karena kondisi saat itu puskesmas sedang tutup sementara untuk kegiatan tujuh saya Pak. Seluruhnya saya lakukan di kosan Pak. Kemudian untuk memindahkan rekam medis inaktif Pak, saya menggunakan handphone Pak karena kondisinya printer scanner digunakan teman-teman yang turun vaksinasi Pak. Jadi saya menggunakan handphone, menggunakan teknologi Pak. Oke. Baik Bu Tenri, kan masa COVID ini kemudian ada masa kita isolasi, isoman, itu tidak ada hambatan misalnya dalam rangka mengumpulkan arsip aktif inaktif itu? Itu sudah selesai Pak saat puskesmas sedang tutup sementara Pak. Oh, kegiatan sudah selesai tahapan sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah Pak, kegiatan pemusnahannya sudah selesai. Baik, terima kasih.
Bagaimana cara membedakan itu arsip aktif inaktif? Oh, aktif dan inaktif. Jadi berkas inaktif itu Pak dikatakan inaktif kalau dia sudah tidak berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama 2 tahun terakhir atau lebih Pak. Itu sesuai dengan Permenkes 269 Pak. Oh begitu ya. Jadi misalnya dia sehat-sehat terus, makanya dia Kalau tidak dia sehat-sehat terus kami tidak musnahkan Pak. Gitu ya. Iya. Ya jangan nanti pada saat dia sehat-sehat terus selama 2 tahun, terus sudah di nonaktifkan dia punya arsip, tiba-tiba dia tidak diminta-minta datang kembali. Saya Nah, lagi sakit nih, ya. iya. Rekam medisnya di mana dicari itu? Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba datang setelah misalnya 2 tahun terakhir beliau pasien tersebut tidak datang, kemudian tiba-tiba datang, itu ada arsipnya. Itu kan saya lakukan pemindahan rekam medis, Pak. Itu kita cari di Dipindahkan foldernya. kemana? Iya, Dipindahkan kemana itu? dipindahkan ke komputer, Pak, dikomputerisasi. Oh Iya. iya, jadi Ah. ada aplikasi yang digunakan atau memang hanya menggunakan sistem misalnya Word, Excel? Di-scan, Pak. Jadi berkasnya itu Oh, PDF di-scan, kan? di formnya. Iya, di-scan. Jadi Oh, di nanti PDF dikirim kan kembali, saja. Pak. Kalau dia berobat, nomor rekam medisnya tidak dinonaktifkan, Pak. Cuman Oh. berkasnya saja kita scan, kita masukkan ke folder. Apa Juga tidak ada itu nantinya aplikasi e-arsip? Tidak ada ya digunakan tidak di ada, situ? Pak. Saya nantinya pengen rekam medis ini jadi rekam medis elektronik, Pak, seperti yang di luar sana di Jabotabek semua sudah menggunakan elektronik medical record. Ya, maksud saya itu, jadi Iya. sampai kapanpun begitu disebut tanggal lahir, Iya. nama langsung muncul. Belum, Pak. Jadi Insya belum Allah digunakan nanti ya? berusaha ke Oh iya, depannya. jadi ada aplikasi semacam itu untuk Iya, dikembangkan. tujuannya emang membuat itu sih, Pak. Ya, Nanti ke baik. depannya. Iya. Nah, coba Ibu ceritakan secara singkat saja, gambaran SOP-nya seperti apa? Jadi SOP-nya itu ada SOP penyimpanan, Pak, ada SOP sistem penjajaran, bagaimana menjajarkan rekam medis, kemudian SOP retensi dan pemusnahan, kemudian SOP kode warna untuk sampul berdasarkan kode wilayah, kemudian ada kode warna untuk rekam medis dengan risiko penyakit menular, kemudian ada kode warna untuk tahunan berkunjung pasien. Gunanya itu yang warna yang berkunjung tahun kunjungan itu, kalau saya melakukan retensi tahun depan lagi, Pak, saya lebih mudah mengambilnya karena sudah ada warnanya. Jadi kan sekarang saya terakhir mengambil 2018 ke belakang nih. Tahun depan itu saya akan retensi 2019. Jadi kalau 2019 itu warnanya pink, jadi saya ambil semua warna pink, Mbak. Jadi tidak pilih-pilih lagi yang lainnya. Seterusnya? Jadi setiap misalnya ada pasien kunjungan terakhirnya 2019 terus berkunjung di tahun 2021 ini kita ganti lagi stikernya jadi tahun kunjungan 2021. Nah, proses untuk memverifikasi yang mana yang mau dimusnahkan, mana yang tidak dimusnahkan. Jadi yang mana yang dimusnahkan, yang mana tidak, itu kita lakukan penilaian setiap form rekam medis, Pak. Jadi nilai guna rekam medis itu yang tidak bisa dimusnahkan sama sekali sudah ada dalam peraturan pedoman pelayanan rekam medis itu ada resum, info concern, general concern, identitas, kemudian pernyataan-pernyataan lain yang bernilai guna untuk yang bernilai hukum, Pak. Jadi selama dia ada nilai hukum maupun nilai keuangannya kita tidak bisa musnahkan, Pak. Baik. Jadi ada form-form yang lain. Ada yang saya lampirkan, Pak, form yang tidak bisa dimusnahkan. Ya, cukup lengkap saya lihat ini. Kemudian dukungan dari Ibu mentor. Kalau teman-teman sejawat saya lihat ada kan dukungannya.
Kalau dukungan Ibu Mentor apakah berupa lisan, apakah berupa tulisan, atau seperti apa? Dukungan Ibu Mentor berupa lisan, Pak. Oh, tidak ada yang secara tertulis mendukung kegiatan saudara di rumah Kalau sakit secara itu? tertulis ada, Pak. Beliau Ada, secara tertulis mendukung, ada di situ, Pak. Dari ada ya? dia mengizinkan saya, Pak, dari Oh, dukungan-dukungan teman-teman ada semua, Pak, di situ, dari rekan kerja KTU, PJ hmm. UKP, UKM, dan tim rekam medis, Pak. Setelah dilaksanakan evaluasinya seperti apa? Kalau setelah dilaksanakan evaluasi, cuma secara lisan kepada saya, teman-teman rekam medis itu, tim kami lebih mudah mengambil nomor rekam medis, utamanya dalam hal duplikasi. Duplikasi rekam medis itu kami itu ada 500, duplikasi itu ada 548 rekam medis yang duplikasi, Pak, dari 3.725 rekam medis. Jadi mereka sekarang lebih mudah nomor rekam medis mana ini yang digunakan. Lebih mudah mencari sih, Pak. Oke. Nah, manfaat bagi Ibu sendiri sebagai CPNS yang sedang melaksanakan latsar pendidikan dasar, apa manfaatnya? Kemudian, apa manfaat bagi organisasi kegiatan ini, dan apa manfaatnya bagi yang lain, teman sejawatnya? Oke. Manfaat untuk organisasi itu, nanti jika ada penilaian agritasi, ada nilai tambah karena di dalam agritasi itu ada khusus penilaian untuk tentang rekam medis. Nah, retensi ini adalah salah satu penilaian bahwa adanya pendokumentasian yang baik di suatu di satu puskesmas ataupun rumah sakit, Pak. Jika agritasi, Pak, ada penilaiannya. Nah, untuk manfaat untuk teman-teman, itu teman-teman lebih mudah, tidak ada misfile lagi, Pak, tidak ada duplikasi nomor rekam medis, lebih memudahkan pelayanan kita, menyiapkan rekam medis untuk pelayanan lebih efektif, efisien, dan tidak membutuhkan waktu lama lagi, Pak, waktu tunggunya. Dan untuk saya sendiri, manfaatnya saya bisa menerapkan kompetensi saya sebagai perekam medis di unit kerja saya. Dan itu terkait dengan manajemen ASN saya bagaimana, nilai-nilai aneka saya bagaimana, WOG saya bagaimana. Saya terapkan saat aktualisasi ini, Pak. Apa nilai dasar yang Ibu rasakan selama Nilai masa? dasar, kalau nilai dasar yang saya rasakan, semua saya rasakan, Pak. Dari nasionalisme, itu nilai kerakyatan, ada musyawarah antara saya dan rekan kerja dan teman-teman lainnya di unit lain. Kemudian persatuan dalam hal adanya SOP dan SK ini lebih terarah, Pak. Kemudian dalam hal etika publik, saya berbicara bersikap sesuai dengan sopan santun, jujur, dan sebagainya, Pak. Kemudian anti korupsi. Jadi saya mengerjakannya dengan kerja keras, kemudian dengan sikap tanggung jawab saya sebagai seorang perekam medis. Baik. Bu Andi Tendri. Iya, Pak. Sudah berapa lama Ibu bekerja di rumah sakit, di puskesmas? Apa namanya? Iya. Luas ya? Iya, sudah 7 bulan, Bapak. Sudah baru 7 bulan ya, itu baru. Oke, jadi tapi cukup banyak yang sudah bisa Ibu bikin, Ibu berbuat. Mudah-mudahan bisa dikembangkan terus dan diikuti oleh teman-teman lainnya. Terus menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Jangan bosan-bosan. Kemudian setelah berhasil keluar dari latsar ini, seperti yang disampaikan Pak Barun biasanya,
ini adalah awal dari sesungguhnya dari apa yang harus Ibu terapkan dalam sendi-sendi kehidupan di rumah sakit, di tengah masyarakat ya, sebagai contoh. Karena tidak sedikit kita lihat juga perawat yang kena begitu banyak masalah, menghadapi stres, menghadapi macam-macam. Jadi mudah-mudahan Ibu kuat, batin maupun Amin. juga Amin. tetap semangat. Dan insya Allah nanti nilainya juga bagus ya. Amin. Dan Bismillah, insya Pak. Allah ya. Semangat. Semangat terus. Terima kasih ya. Amin. Begitu saja Pak Barun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar konfirmasi Ibu, puskesmasnya sudah dibuka kembali setelah kasus kemarin? Iya, sudah, Pak. Oh sudah ya, Kemarin alhamdulillah. sudah mulai pelayanan, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang kemarin terkonfirmasi itu segera cepat sembuh dan kembali bertugas seperti biasa. Amin, amin. Allahumma amin ya Allah. Baik, saya hanya ingin tambah sedikit Ibu di kesimpulan itu, kalau bisa dicantumkan sudah berapa yang termusnahkan. Karena akan ada ya disimpulkan karena ini kan tujuan akhirnya kan mau menertibkan itu. Berapa yang terpindahkan atau yang apa istilahnya tadi itu retensi? Yang dilestarikan, Pak. Dari aktif ke non-aktif itu berapa sempat setelah implementasi, kemudian yang dibakar tadi itu ada berapa? Iya. Oh iya, waktu pelaksanaan pemusnahan dan tempatnya di mana itu ya? Oh, di Puskesmas Baloase, Pak. Di halaman puskesmas belakang. langsung? Iya. Oh ya oke. Pakai standar juga itu Bu, waktu pembakaran itu siapa semua yang hadir itu? Ya, Itu disaksikan siapa? dihadiri dari Kepala Puskesmas, kemudian ada saksi, ada saya, ada sekretarisnya. Iya, Ya. semua ada di lampiran, Pak. Aparat pemeriksa tidak ada Bu? Misalnya dari inspektorat, dari... Tidak ada, Pak, dalam lingkup puskesmas saja, Pak. Lingkup saja. Kan ada berita acaranya, Pak, ada saksinya. Ya, Ada saya oke, lampirkan, Pak, berita acaranya. Ada. Ya. Iya, dan hasil Standar itu ya? Standarnya Sesuai standar sudah itu ya? Iya, terstandar, alhamdulillah, Pak. Hasil evaluasinya juga sudah ada di situ, Pak, di lampiran. Cuma saya tidak simpulkan berapa di retensi berapa. Cuma saya lampirkan di hasil evaluasi berapa yang diretensi, dimusnahkan dan dilestarikan. Kesimpulannya Ibu sudah bagus, tinggal angka-angkanya itu andaikan ada, andaikan bisa dicantumkan kan lebih mendukung itu. Kesimpulannya bagus. Iya. Baik Ibu, mudah-mudahan SOP-nya Ibu ini bisa mendongkrak akreditas Puskesmas Baloase ke depan ya. Amin amin Allahumma amin Allah. Yang tidak kalah pentingnya Ibu, biasanya ini kalau saya baca-baca di media tidak jarang kalau ada kasus hukum. Ya, betul. Insya Allah sudah kuat Pak. Ada peraturannya sudah semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena ahli forensik itu biasanya biar orang sudah meninggal 10 tahun masih bisa dia otopsi. Ada Pak. Berbekal dengan rekam medis itu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa jamin semua itu sesuai dengan standar ya. Iya. Insya Allah aman ke depan. Harapan terbesar lagi adalah akreditas puskesmasnya bisa naik. Amin amin Allah. Semakin bertambah. Baik, makasih banyak Ibu Mentor. Sekali lagi Pak Rukman, makasih. Ya, makasih Pak. Bu Andi, makasih. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikram, silakan. Ya Pak, terima kasih. Ya kepada Ibu Andi Tenri dan mentornya dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini karena kita lanjut ke peserta selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Ikram, siapa lagi ini setelah ini? Hairul Mutia Pak. Oh, Hairul Mutia. Izin live Pak. Oke ya.